Bab 799, keluarkan jaring dan tangkap ikan. Dalam perjalanannya ke Dallas, Luke telah membuat marah seorang jagoan super, Mephisto, yang sudah masuk dalam daftar musuh bintang 3 berwarna merah tua. Jika lelaki tua itu kembali ke bumi 10 tahun kemudian, hal pertama yang mungkin dia lakukan adalah menemukan cara untuk membunuh Luke. Lain kali, lelaki tua itu tidak akan sebodoh itu untuk menggunakan serangan mental padanya lagi. Secara alami, Luke harus bekerja keras. Sistem telah memberinya hampir 3.000 pengalaman dan poin kredit untuk menghentikan serangan malam ini. Pengalaman tuan rumah, 10.200 per 100.000. Kredit, 29.000. Panen ini sepadan dengan betapa sibuknya dia sepanjang malam. 2 hari berikutnya damai. Tidak ada penjahat yang muncul untuk melancarkan serangan selama acara amal kedua di Los Angeles. Namun, Luke tidak menyerah. Malam itu, dia dan Selina keluar lagi dan menghancurkan beberapa sarang geng berturut-turut. Yang berbeda adalah bahwa geng-geng ini semuanya terlibat dalam penjualan senjata di pasar gelap, dan bahan peledak juga berada dalam ruang lingkup operasi mereka. Selina tidak merasakan apa-apa saat dia melihat Luke memukuli orang-orang ini sampai mereka meratap. Siapa yang tahu berapa banyak kematian yang disebabkan oleh senjata dan amunisi yang mereka jual? Tidak membunuh mereka sudah terlalu berbelas kasih. Mematahkan 7 atau 8 tulang hanyalah hal kecil. Bagaimanapun, tulang bisa pulih. Itulah yang dipikirkan Lane Breaker. Malam itu, mereka duduk di atap sebuah gedung apartemen dan menikmati pemandangan malam Los Angeles sambil mengisap permen lollipop. Mereka tidak terkenal, jadi mereka tidak takut ketahuan. Jika mereka ketahuan, mereka akan dianggap sebagai cosplayer. Pekerjaan itu penting, tetapi begitu juga dengan menyesuaikan kerangka pikiran mereka. Kami sudah membersihkan setengah dari geng pasar gelap yang lebih besar di La, tapi kami tidak punya petunjuk. Mungkinkah orang-orang di balik serangan itu membawa bahan peledak dari tempat lain? Dia bertanya. Setelah keheningan singkat, Luke mengangguk dan berkata, itu mungkin. Pemeriksaan dilakukan pada ketiganya. Mereka dari DC, dan belum menghubungi siapapun di sini. Kaki tangan yang mereka bicarakan sangat tersembunyi. Masuk akal jika mereka tidak mendapatkan barang dari geng La. Selin menghela napas. Lalu apakah kita melakukan semua pekerjaan ini tanpa hasil? Lukas tertawa. Tidak terlalu. Setidaknya kita tahu bahwa orang-orang ini sangat berhati-hati. Hanya lebih memperhatikan di masa depan. Petik 2. Saat dia berbicara, dia melihat notifikasi sistem. Pengalaman tuan rumah, 15.500 per 100.000. Kredit, 34.300. Dia bisa mendapatkan 50% dari pengalaman dan poin kredit dengan Selina sebagai rekan satu timnya. Bagaimana itu bisa membuang-buang waktu? Dalam beberapa hari terakhir, Robert, pensiunan serif yang bepergian, akhirnya memukuli beberapa pencuri. Baru pada saat itulah Luke dapat menentukan persentase pengalaman yang akan dia dapatkan dari rekan setimnya yang berbintang 1 ini. 10%. Luke hanya bisa mendapatkan 1/10 dari pengalaman dan poin kredit dari rekan satu tim bintang 1. Berdasarkan gaya hidup santai Robert di Shackelford, dia tidak akan mendapatkan pengalaman dan poin kredit sebanyak Selina dalam seminggu, bahkan jika dia bekerja selama setahun. Tetapi dalam hal jumlah, rekan setim manapun jarang. Luke benar-benar beruntung bisa melatih Selina menjadi rekan setim bintang 3. Kepribadian mereka cocok, dan mereka tidak memiliki pandangan yang bertentangan tentang kehidupan dan dapat saling memahami. Sepanjang jalan, kepercayaan di antara mereka secara bertahap semakin dalam hingga akhirnya mencapai tingkat bintang 3. Dustin, Elsa, Elizabeth, dan Harrison mungkin akan membantu Luke saat dia membutuhkannya, tetapi mereka belum mencapai level rekan satu tim. Luke berspekulasi itu karena hubungannya dengan mereka masih kurang. Mereka semua adalah orang dewasa dengan pandangan mereka sendiri, sulit untuk membentuk hubungan begitu cepat. Semuanya hanya bisa dibiarkan oleh waktu. Juga, sementara tingkat kontribusi untuk rekan setim bintang 3 tinggi, terlalu sulit untuk melatihnya secara khusus. Dia tidak akan membuang terlalu banyak waktu dengan susah payah mengejar rekan setim tingkat tinggi. Dalam semangat pembangunan berkelanjutan, pilihan terbaik Luke masih merupakan pepatah lama, tebarkan jala lebar-lebar, tangkap lebih banyak ikan, dan pilih yang terbaik. Selama dia memiliki cukup rekan satu tim bintang 1, dia juga bisa mendapatkan aliran pengalaman dan poin kredit tanpa akhir, yang lebih efisien daripada mengandalkan usahanya sendiri. Waktu itu adil untuk semua orang. Tidak peduli seberapa kuat Luke, hanya ada 24 jam dalam sehari, dia tidak punya waktu lebih dari orang lain. Memikirkan ini,
Dia kemudian mengingat ketiga bocah perempuan itu. Gadis peniru, Stasi, dan saudara kembar Cassidy sudah berlatih di pangkalan sementara selama seminggu. Sudah waktunya baginya untuk muncul, atau benjolan di kepala Nona Stasi tidak akan pernah hilang. Malam berikutnya, Luke pergi ke markas sementara sendirian. Di pintu, dia membunyikan bel. Ding dong. Bel pintu berbunyi, dan untuk sesaat, tidak ada reaksi dari ketiga gadis yang masih berlatih di dalam. Mereka telah berada di tempat terpencil ini selama seminggu dan tidak mendapat pengunjung. Hanya 4 atau 5 pencuri yang berlari di berbagai titik untuk mencoba dan menerobos masuk, tetapi sebelum gadis-gadis itu bisa melakukan apapun, Butterfly secara otomatis menyetrum mereka dengan langkah-langkah pertahanan listrik halaman. Saat berurusan dengan para pencuri, Butterfly juga akan memberitahu mereka, "Bu, ada beberapa sampah di luar yang perlu dibuang." Mereka bertiga kemudian akan keluar dan membuang pencuri sial itu ke tempat sampah di sudut jalan, di mana mereka akan tidur selama beberapa jam. Saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Stasi, yang fokus pada pelatihan tempur, tidak bisa bereaksi tepat waktu. Stephanie, yang sedang membaca buku, sedikit lebih perhatian. Dia tertegun sejenak sebelum dia berseru, "Apakah itu bel pintu?" "Ya, Stephanie. Penyihir agung ada di luar. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membuka pintu?" Suara lembut kupu-kupu terdengar. Di dalam rumah, ketiga gadis itu tercengang, sebelum terjadi kekacauan. Rumah itu biasanya tertutup rapat, dan tidak ada orang di luar yang bisa melihat ke dalam. Saat itu musim panas, dan tidak ada tetangga di sini. Untuk memudahkan mereka berlatih, mereka semua mengenakan pakaian yang sangat sedikit. Bertemu dengan penyihir misterius seperti ini membuat mereka merasa sangat tidak aman. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ketiga gadis itu sudah mengenakan t-shirt dan celana pendek. Mereka berkumpul di pintu dan saling memandang. Stephanie bertanya, "Bisakah Anda membuka pintu dan membiarkannya masuk?" Artemis tidak mengatakan apa-apa. Stasi menggertakkan giginya. "Aku sudah lama menunggunya." "Huff. Kupu-kupu, buka pintunya." "Iya, Nona Stasi," jawab Butterfly. Pintu terbuka tanpa suara, dan sosok gelap berdiri di depannya. Ketika dia melihat ketiga gadis itu, dia melepas topi Zoro dan membungkuk sedikit. "Selamat malam, Nona-nona." Itu jelas aksen Inggris. Ketiga gadis itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya. "Bolehkah aku masuk dulu? Anda harus memiliki banyak pertanyaan untuk saya," kata pendatang baru itu tanpa tergesa-gesa sambil mengenakan topinya. Stephanie mengangguk kosong. Tentu saja, sudut mulut Luke melengkung di balik topengnya. Gadis dengan auman singa ini adalah yang paling rentan, dan sangat cocok sebagai titik terobosan. Setelah masuk, Butterfly langsung menutup pintu. Luke memberi isyarat, "Mari kita duduk dan berbicara, oke?" Bab 800, Penyesatan, dan Terbagi atau Bersatu. Stephanie segera melakukan apa yang dia katakan. Stasi dan Artemis mau tak mau memelototi pengkhianat itu. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan menunjukkan kepada penyihir siapa bosnya ketika mereka melihatnya? Dia bertingkah seperti anjing. Sayangnya, mereka tidak bisa memikirkan cara untuk mengingatkan Stephanie, dan hanya bisa mengikutinya. Setelah dia duduk, Luke menatap ketiga gadis itu dan berkata, "Jangan sopan, duduklah dimanapun kamu suka." "Kupu-kupu, beri mereka masing-masing segelas air es." Kupu-kupu berkata, "Iya, penyihir hebat." Melihat ketiga gadis yang belum duduk, Luke mengangguk. "Kamu bisa berdiri jika kamu mau. Mari kita turun ke bisnis." Petik 2. Butterfly telah melaporkan hasil latihanmu baru-baru ini. Sepertinya kalian semua telah bekerja keras. Dia bersandar untuk membuat dirinya lebih nyaman. "Jadi, aku di sini untuk memberimu hadiah kecil." Melihat topeng wajah tersenyum yang aneh, Stasi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Jangan berpura-pura menjadi orang baik. Kami tidak ingin imbalan apapun. Yang kami butuhkan adalah kebebasan." Luke terkekeh dan menggoyangkan jarinya. "Tidak, Nona Stasi, Anda keliru. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya orang baik, saya juga tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik di depan Anda." Petik 2. Melihat ekspresi jelek Stasi, dia terus menyerangnya. "Dan kamu bukan anak yang baik. Sia-sia memberimu kebebasan. Bagaimanapun, jika Anda terus melakukan apapun yang Anda inginkan, cepat atau lambat Anda akan dikirim ke penjara khusus atau lab rahasia. Pada saat itu, Anda tidak akan memiliki kebebasan lagi." Stasi marah. "Itu bukan urusanmu." Luke melipat tangannya dan berkata, "Maaf, tapi saya bukan anggota layanan perlindungan anak. Anda tidak punya hak untuk menolak pengawasan saya,
Anda juga tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya. Petik 2. Saat dia berbicara, dia melihat si kembar. Selain itu, Nona Stasi, Anda juga tidak berhak memutuskan untuk mereka. Stasi segera membalas, kami bertiga selalu bersama, dan kami selalu bekerja bersama. Lukas tertawa. Nona, tolong beritahu saya, apakah Anda benar-benar bersedia mendukung setiap keputusan Nona Stasi tanpa syarat, termasuk menanggung risiko ditangkap oleh divisi khusus di masa depan dan terus melakukan segala macam hal ilegal. Ada irama pada aksen Inggrisnya saat suaranya berubah lebih lembut dan tidak terlalu agresif, seperti guru TK yang berbicara dengan anak kecil. Bibir Stefani bergerak, tetapi dia akhirnya menghentikan dirinya untuk mengatakan apapun. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Kakaknya Artemis tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau merampok lagi, dan aku tidak mau polisi. Tiba-tiba dia berhenti dan menutup mulutnya karena shock. Dia tidak tahu mengapa dia mengatakan apa yang dia pikirkan. Wajah Stasi menjadi pucat ketika dia berbalik untuk menatapnya. Seni, kamu. Luke memotongnya. Kamu memiliki keinginanmu sendiri, dan ingin melakukan apapun yang kamu inginkan. Mereka memiliki pemikiran mereka sendiri dan tidak ingin menjadi penjahat. Mereka mendengarkan Anda sebelumnya, jadi mengapa Anda tidak bisa mendengarkan mereka sekarang? Secara alami, dia tidak akan memberi mereka kesempatan untuk berkomunikasi satu sama lain. Ketika dia berhasil menghipnotis ketiga gadis itu terakhir kali, dia telah memberikan saran mental kepada si kembar. Pertanyaannya barusan telah menjadi isyarat mental bagi para suster untuk dengan berani mengatakan apa yang mereka pikirkan. Kakak perempuannya, Stefani, sedikit lemah, tapi dia juga lebih perhatian. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Artemis, di sisi lain, sangat lugas sehingga pikirannya yang sebenarnya langsung terungkap. Di hadapan pertanyaannya, Stasi membuka mulutnya tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika bukan karena Luke, yang merupakan orang luar, dia pasti bisa meyakinkan mereka untuk mendengarkannya. Tapi Luke tiba-tiba menunjukkan masalah dominasi dan meletakkannya di atas meja. Dia tidak bisa berteriak bahwa dia yang paling pintar dan terbaik, jadi si kembar harus mendengarkannya, kan? Ada orang yang lebih pintar dan lebih mampu di depan mereka yang telah menangkap mereka bertiga. Apakah Anda teman atau saudara? Anda tidak berhak meminta mereka melakukan kejahatan dengan risiko di penjara atau bahkan mati, kata Luke tanpa tergesa-gesa. Kalau tidak, persahabatan ini lebih berharga daripada kotoran anjing. Paling tidak, kotoran anjing dapat dimusnahkan, tetapi persahabatan yang egois ini akan mengikat mereka, dan bahaya serta kejahatan akan menemani Anda selama sisa hidup Anda. Stasi berkeringat. Dia tidak idiot. Luke hanya mengatakan bahwa ketiga gadis itu setara. Mereka harus memutuskan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan bersama-sama. Jika dia berani tidak setuju, dia tidak akan punya kaki untuk berdiri, karena Luke sudah mendefinisikan ini sebagai keegoisan. Bahkan, itu memang egois. Sulit untuk mengatakan bahwa meminta bantuan teman Anda secara membabi buta dan bersikeras bahwa Anda selalu benar bukanlah tindakan egois. Luke, di sisi lain, tertawa dalam hati. Dia benar-benar masih kecil. Berapa banyak orang yang tidak egois? Mereka yang tidak harus menjadi orang suci. Dia tidak pernah keberatan mengakui bahwa dia adalah orang yang egois. Tetapi jika dia menginginkan sesuatu, dia akan memulai dengan kondisi yang saling menguntungkan. Dia tidak akan memaksa mereka, juga tidak akan menggunakan persahabatan untuk memeras teman-temannya. Tidak ada persahabatan yang bisa menahan pemerasan tanpa akhir seperti itu. Membuat pihak lain merasa bahwa mendengarkan nasihatnya lebih bermanfaat membuat mereka lebih mudah mempertahankan persahabatan yang lebih dalam. Dustin, Elsa, Elizabeth, dan rekan-rekannya yang lain di Departemen Kepolisian semuanya mendapat manfaat dari interaksi mereka dengan Luke, dan langkah demi langkah dia telah membangun persahabatan. Sulit untuk mempertahankan persahabatan yang kosong. Sebenarnya, Stasi tidak seburuk itu. Itu juga karena efek samping dari replikasi dasar sehingga dia lebih terbuka dan kuat. Dia secara alami memimpin dalam kelompok gadis ini. Jika dia cukup pintar, dia tidak akan bingung dengan tipu muslihat Luke. Wajah Stasi berubah antara merah dan hitam, dan Luke takut dia akan meledak karena marah. Berpikir sejenak, dia akhirnya berkata, tapi mereka juga tidak ingin kamu mengunci mereka seperti ini. Lukas tertawa. Aku bukan temanmu. Mengapa saya harus meminta pendapat Anda semua? Petik 2. Wajah Stasi berkedut dan dia ingin meledak. Penyihir ini bahkan lebih tak tahu malu dari yang dia bayangkan. Luke mengamati Stasi,
yang hampir meledak di tempat, dengan penuh minat, dan akhirnya berkata, "Oke, tidak ada lagi lelucon. Aku hanya memberimu satu kesempatan untuk mengubah nasibmu. Terserah Anda apakah Anda ingin melakukannya atau tidak. Anda tidak perlu meminta pendapat saya." Petik 2. Melihat bahwa Stasi akan menyela lagi, dia meletakkan jari telunjuknya di bibirnya dan memberi isyarat agar mereka diam. "Kamu cukup berbakat, dan kamu tidak perlu bergantung pada kejahatan untuk bertahan hidup. Jadi, saya berinvestasi pada Anda terlebih dahulu, yang mungkin akan menghasilkan pengembalian yang besar di masa depan." Petik 2. Ketiga gadis itu saling berpandangan. Mereka sudah tidak memiliki keluarga, dan telah hidup di jalanan karena mereka menipu orang untuk bertahan hidup. Tidak ada yang pernah berbicara dengan mereka sebelumnya tentang topik yang begitu serius. Bab 801, Saya Seorang Pria Bertopeng. "Pelatihan yang kamu jalani sekarang adalah bagian dari investasi awalku," kata Luke, hanya untuk melihat ekspresi ketiga gadis itu kosong, seolah-olah mereka tidak begitu mengerti. Dia hanya bisa memilih untuk menjelaskan lebih sederhana. "Misalnya, saya bos sebuah perusahaan rekaman, dan saya menyadari bahwa kalian bertiga memiliki potensi untuk menjadi penyanyi. Namun, saya hanya akan membuang-buang uang jika Anda mulai merekam segera ketika Anda tidak tahu apa-apa tentang menyanyi. Jadi, saya harus melatih Anda terlebih dahulu. Ketika kemampuan Anda mencapai tingkat dasar untuk seorang penyanyi, saat itulah saya membiarkan Anda merekam lagu. Hanya dengan begitu saya akan menghasilkan uang." Petik 2. Ketiga gadis itu segera mendapatkannya. Di Amerika, impian pertama kebanyakan orang adalah menjadi bintang. Bahkan orang yang paling bodoh pun akan mengetahui prosedur dasar untuk menjadi seorang selebriti. Menarik perhatian seorang pencari bakat, menjalani pelatihan, dan akhirnya menjadi terkenal, ini adalah impian Amerika klasik. Stephanie tanpa sadar bertanya, bisakah kita benar-benar menjadi penyanyi di masa depan?" Dua gadis lainnya mengangkat alis mereka. Luke sama sekali tidak terkejut. Dia menjawab, "Kamu memang memiliki bakat. Saya tidak menyangkal kemungkinan itu, tetapi Anda harus bekerja keras. Bukankah itu hanya sebuah analogi? Bisakah dia benar-benar menjadi penyanyi?" Rahang Stasi dan Artemis hampir jatuh saat mereka memandangnya lagi. Artemis adalah orang yang lugas, dan tidak pernah secara langsung bentrok dengan penyihir ini. Pada saat itu, dia bertanya dengan tegas, "Bagaimana dengan saya? Bisakah aku menjadi penyanyi juga?" Bahkan Stasi menahan napas. Jika mereka bisa menjadi selebritas, siapa yang mau menipu pria bejat demi uang? Luke berkata, "Saya tidak yakin apakah Anda cukup berbakat untuk menjadi penyanyi atau aktor, tetapi selama Anda memenuhi persyaratan setelah pelatihan, Anda dapat mencobanya." Baik Artemis maupun Stasi mendesah kecewa. Luke menambahkan, "Jangan terlalu banyak berpikir. Investasi saya tidak terbatas untuk membuat Anda penyanyi. Anda dapat bekerja di profesi lain. Selama Anda memenuhi persyaratan setelah pelatihan, saya akan mendukung Anda." Petik 2. Dia tidak di sini murni untuk berbuat baik dan menyelamatkan gadis-gadis yang hilang ini. Dia berinvestasi dalam bakat untuk masa depan. Bagaimana mereka bisa menjadi bintang besar jika mereka tidak bekerja keras? Kecuali dia adalah ayah biologis mereka, atau ayah gula, batuk-batuk. Dia memandang Stasi dan bertemu matanya. "Saya akan memberi Anda pelatihan dasar dan uang untuk biaya hidup rutin Anda. Itu akan bertahan sampai hari Anda berhasil atau menyerah. Setelah Anda berhasil, saya akan menghubungi Anda ketika saya membutuhkan Anda. Pada saat itu, Anda dapat membayar saya kembali sebanyak yang Anda suka." Petik 2. Ketiga gadis itu saling memandang sejenak, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa istilah itu begitu biasa. Kedengarannya seperti orang ini melakukan perbuatan baik. Lukas tertawa. "Ini hanya transaksi bisnis. Anda bukan korban, dan saya bukan orang jahat atau sadis seperti yang dikatakan orang-orang." Dia berbicara tentang Stasi. Dia telah mengutuk penyihir ini karena menjadi cabul lebih dari sekali selama pelatihan, dan bahkan dengan marah memukul karung pasir seperti itu adalah penyihir. Dia tidak ingin dia menyesatkan si kembar. Luke melambai pada Stasi dan Artemis. "Kemarilah dan bertaruh pada koin ini." Kedua gadis itu bingung, tetapi di depan topeng tersenyum yang aneh ini, mereka dengan cepat menyerah dan mengangguk setuju. Dia langsung melemparkan koin dan menutupinya ketika mendarat di punggung tangannya, menunjukkan bahwa mereka menebak. Stasi, yang memiliki penglihatan dinamis yang sangat baik, telah dengan jelas melihat wajah koin ketika jatuh. Dia berkata, "Kepala," dan Artemis secara alami mengikutinya. Luke memindahkan tangannya, dan itu memang kepala. Sambil terkekeh,
dia bermain dengan koin itu sejenak sebelum dia menjentikannya ke Stasi. Dia menangkapnya secara refleks. Apa? Luke berkata, itu keberuntunganmu. Ingatlah untuk menyimpannya. Ia lalu bangkit dan berjalan keluar rumah. Ketika dia sampai di pintu, Stasi merenungkan keberuntungan. Dia tiba-tiba kembali ke dirinya sendiri dan berteriak, tunggu, ada apa dengan kutukan itu? Percakapan hari ini telah memberi mereka terlalu banyak kejutan, dan Stasi bahkan menjadi sasaran Luke. Dia sangat trauma sehingga dia lupa tentang masalah besar yang harus diselesaikan. Luke berkata, itu hanya hukuman untuk semua pelanggaranmu di masa lalu. Jangan khawatir, Anda akan tahu besok. Petik 2. Stefani mau tidak mau bertanya, berapa lama pelatihan dasar? Apakah akan ada lebih banyak pelatihan profesional di masa depan? Dua gadis lainnya memelototinya lagi. Kami mengatakan kami akan bersama, tetapi Anda diam-diam ingin menjadi penyanyi. Luke merasa geli. Seperti yang saya katakan, selama Anda memiliki rencana yang tepat untuk masa depan Anda, saya tidak akan berhenti berinvestasi pada Anda. Bekerja keras, gadis-gadis. Pada saat itu, Artemis akhirnya mengajukan pertanyaan paling serius. Siapa namamu? Seorang penyihir, hanyalah sebuah pekerjaan, kan? Lukas tertawa. Nama hanyalah kode untuk sesuatu, dan apa adanya saya adalah pria bertopeng. Melihat ekspresi bingung di wajah ketiga gadis itu, dia menghela nafas dengan menyesal. Saya asteris, gadis-gadis, Anda benar-benar memiliki terlalu sedikit pembelajaran dan budaya. Tidak bisakah kamu memahami misteri dalam kata-kata ini? Asteris. Suatu kehormatan bertemu denganmu. Kamu bisa memanggilku V. Dengan itu, dia berjalan keluar rumah dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Dalam perjalanan pulang, Luke merenungkan ketiga gadis itu. Mereka memang sangat mampu. Replikasi dasar Stasi adalah cheat, dan gelombang suara dasar Stefani sangat praktis. Luke tidak bisa mempelajari ledakan energi Artemis, tapi dia berpotensi menggali lebih dalam kemampuan jenis ini. Karena alasan inilah tujuannya adalah untuk membawa mereka masuk sebagai rekan satu tim, sejalan dengan kebijakan melempar jaring. Dia tidak akan memenuhi janjinya untuk melatih mereka karena biayanya tidak banyak. Bahkan paling banyak, dia telah menghabiskan kurang dari 2 hari untuk menyiapkan segalanya untuk ketiga gadis itu. Sebagian besar pelatihan selanjutnya masih akan diatur oleh program pintar, Butterfly. Luke hanya perlu menyediakan sejumlah uang secara teratur dan menyesuaikan mata pelajaran mereka sesekali. Dengan keahliannya, dia jelas merupakan tutor paling berkualitas di dunia. Kebetulan dia punya banyak uang di inventarisnya juga. Jika dia menggunakannya pada mereka, tidak ada yang akan tahu dari mana uang itu berasal. Ini juga alasan mengapa Luke tidak pernah mengeluarkan uang kotor ini dalam pengembangan perusahaan teleponnya. Dengan munculnya modul tim, uang kotor ini sekarang paling baik digunakan untuk melatih calon rekan satu tim. Uang yang diperoleh di atas kapal dapat digunakan secara terbuka, tetapi tidak dapat digunakan untuk hal-hal seperti ini yang perlu dirahasiakan. Banyak musuhnya akan dapat melacaknya melalui jejak uang ini, dan itu juga bertentangan dengan aturan keselamatan pertamanya. Uang kotor yang sumbernya tidak dapat diverifikasi ini paling cocok untuk digunakan oleh banyak identitas bonekanya. Bab 802, Membeli Suara, dan Meminta Maaf kepada Negara. Daddy System telah meninggalkannya celah sejak awal untuk menyimpan uang kotor, atau mungkin telah menunggu Luke untuk mengaktifkan modul tim. Uang masih sangat berguna di dunia ini. Jiwa tim adalah keyakinan bersama, dan apa yang dibutuhkan tim saat mereka bergerak maju adalah banyak uang. Dibandingkan dengan ketiga gadis itu, sebenarnya ada orang lain yang lebih diminati Luke sebagai calon rekan satu tim. Damon dan Mindy, Rebecca, dan Bloodmin akan menjadi rekan tim yang sempurna. Damon dan Mindy berada di New York dan berspesialisasi dalam berurusan dengan pengedar narkoba. Setelah Luke dipindahkan ke New York, dia pasti akan bekerja keras untuk memperdalam hubungan mereka dan mencoba menarik ayah dan anak itu ke dalam timnya. Di sisi lain, tidak ada gerakan di pihak Rebecca. Dia jelas masih dalam pemulihan dan menyesuaikan pola pikirnya. Bloodmin juga perlu bersembunyi dari mata dan telinga persaudaraan. Wanita ini memiliki rasa keadilan yang kuat dan garis bawah. Dia juga memiliki kemampuan untuk menjadi pembunuh bayaran teratas di persaudaraan. Bloodmin memiliki hubungan dekat dengan Rebecca, jadi akan jauh lebih aman dan efisien bagi mereka untuk bekerja sama. Namun, menyiapkan tim kecil ini akan bergantung pada apakah Rebecca mau kembali. Selain itu, persaudaraan harus menghilang. Itu hanya masalah waktu. Dari kecerdasan yang dimiliki kedua wanita ini,
sarang organisasi pembunuh itu berada di New Jersey, yang hanya berjarak 1 sungai dari New York. Luke telah lama memasukkan persaudaraan ke dalam daftar hitam. Setiap pembunuhnya, yang dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah, bernilai setidaknya 800 poin pengalaman dan kredit. Dia tidak akan pernah melepaskan tas hadiah ini. Ini mungkin juga merupakan kesempatan untuk menjadi rekan satu tim dengan Rebecca dan Bloodmin. Itu akan sangat berharga. Hari-hari berikutnya berlangsung damai. Claire meninggalkan Los Angeles dengan konser amal gempa saat memulai tur nasionalnya. Dengan nugget emas nomor 2 mengikutinya, Luke tidak khawatir. Saat konser amal berlangsung, Luke menghabiskan sebagian besar waktunya di perangkat lunak telepon titanium. Kerangka utama untuk perangkat lunak sudah lengkap, dan siput kecil sudah mengisi detailnya. Sekarang, yang perlu dilakukan Luke hanyalah beberapa penyesuaian. Dukungan perangkat lunak telah ditingkatkan dan diperluas langkah demi langkah. Perusahaan telepon telah membentuk departemen pengembangan perangkat lunak, dan Luke tidak perlu membuang waktu untuk pekerjaan selanjutnya. Saat ini, hanya ada 2 aplikasi di ponsel titanium. Salah satunya adalah kepala pelayan telepon, yang hanya memiliki satu fungsi penting saat ini, mentransfer file ke komputer. Ini terutama untuk foto. Aplikasi kedua adalah untuk platform media sosial. Luke hanya menyelesaikan fungsi untuk mengunggah gambar dan posting teks. Sisanya juga akan diserahkan kepada Departemen Pengembangan Perangkat Lunak. Sebagai bos, dia tidak bisa melakukan semua pekerjaan dan membiarkan bawahannya dibayar tanpa bayaran. Orang pertama yang mendapatkan ponsel titanium adalah para selebritas yang telah berpartisipasi dalam konser amal tersebut. Mereka secara otomatis menerima akun bersertifikat di bawah nama panggung mereka di platform media sosial, yang terikat ke ponsel mereka. Hal pertama yang dilakukan platform media sosial ini setelah dibuka adalah mempromosikan konser amal. Saat konser amal berlangsung, ratusan atau lebih selebritas A dan B-list dari seluruh Amerika memposting foto pertunjukan dari waktu ke waktu di ponsel titanium mereka. Tidak hanya ada foto mereka di tempat konser, ada juga foto mereka saat latihan, selama perjalanan dan saat makan. Ini segera menimbulkan sensasi di kalangan penggemar. Sebelumnya, kebanyakan orang harus mencari informasi yang relevan dari media berita jika ingin melihat apa yang dilakukan para selebriti. Informasi ini diproses oleh media, dan tidak ada yang tahu seberapa banyak kebenarannya. Sekarang, sekelompok selebriti berinisiatif untuk memposting tentang pekerjaan dan gaya hidup mereka. Ini praktis merupakan gempa media. Bukan hanya penonton yang tak terhitung jumlahnya yang menikmati wawasan yang tiba-tiba dan melimpah tentang kehidupan pribadi para bintang, selebriti yang lebih cerdas juga menyadari kejeniusan di balik ini. Di masa lalu, jika mereka ingin meningkatkan popularitas mereka, mereka harus mencari media tradisional TV, surat kabar, dan majalah, dan melakukan segala macam wawancara dan pertunjukan. Beberapa orang tidak keberatan dengan sengaja membuat pers negatif agar tidak dilupakan. Menjadi seorang selebriti terkadang membuat mereka tidak punya pilihan lain. Saat ini, jumlah promosi yang dilakukan bintang-bintang ini sebagian besar masih mengandalkan efek dari konser amal ini. Namun, dalam jangka panjang, mengunggah gambar dan tulisan teks secara online mungkin menjadi salah satu metode promosi penting bagi para selebriti. Di masa depan, mereka tidak perlu bergantung pada media tradisional untuk tampil di depan publik. Ini setara dengan memiliki program pribadi untuk mempromosikan diri mereka sendiri. Sebagai promotor tidak resmi dari ponsel titanium, selebritas ini samar-samar mengetahui bahwa titanium mengharapkan untuk menjual 3 hingga 500 ribu ponselnya tahun ini. Tahun depan, jumlahnya akan berlipat ganda. Berdasarkan pengalaman baru-baru ini dengan ponsel titanium, mereka tahu bahwa ponsel pembuat zaman semacam ini akan dengan cepat menggantikan sebagian besar ponsel saat ini. Anak muda yang sudah terbiasa dengan internet dan mengikuti perkembangan zaman akan segera membeli produk baru ini dan membuang model lama yang hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS. Sebagian besar penggemar selebriti adalah anak muda, setidaknya, mereka harus mulai dengan mereka. Selebriti yang lebih pintar sudah menguji sikap para penggemar dengan posting gambar dan teks untuk melihat apa yang bisa dilakukan platform media sosial baru ini. Selama waktu itu, beberapa selebriti bahkan menimbulkan pers negatif. Alasannya sederhana, beberapa selebritas yang kurang pengalaman di media sosial sebenarnya melakukan sesuatu yang keterlaluan seperti membeli suara. Selama konser amal, mereka akan mempromosikan karya baru mereka sendiri, dan materi promo yang mereka rilis sepertinya secara tidak sengaja menyertakan gambar pertunjukan amal gempa. Pada awalnya, orang-orang yang antusias tidak menyadari hal ini.
Bagaimanapun, media sosial adalah hal yang baru. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan, termasuk para selebriti itu sendiri. Tapi media tradisional pandai menemukan masalah dan memperbesarnya. Mereka sangat memperhatikan potensi berita terbaru ini, dan segera mengkritik selebriti ini, mengatakan bahwa mereka mengambil keuntungan dari mereka yang menderita selama gempa California dan bahwa selebriti harus meminta maaf kepada seluruh negeri. Para selebriti segera meminta maaf dan menjelaskan bahwa mereka terlalu sibuk dengan acara amal dan ceroboh. Setelah beberapa hari melakukan lip service, beberapa selebriti mengumumkan bahwa mereka akan menyumbang ke dana amal gempa bumi California untuk membantu lebih banyak korban. Hal ini menyebabkan kegemparan besar selama sekitar 10 hari sebelum akhirnya diselesaikan. Luke tidak terlalu memperhatikannya, tetapi Jenny memanggilnya dengan penuh semangat dan menyanyikan pujiannya. Gara-gara kejadian ini, nama platform media sosial perusahaan ponsel tersebut menjadi dikenal banyak orang yang tidak online, serta sejumlah besar netizen yang tidak memperhatikan berita sebelumnya. Platform media sosial perusahaan telepon itu disebut Face2Face, atau F2F. Diucapkan sebagai tatap muka, X2X juga dalam gaya online yang sangat trendy, dan terlihat cukup bagus. Itu benar, ini adalah rekreasi situs web tertentu di kehidupan sebelumnya. Bab 803, Telepon Terlaris, Bantuan Ramah, dan Scalper mengambil tindakan. Kali ini, Luke bukanlah orang yang memberikan nama F2F. Jika dia dengan bangga menyebutnya FB, itu akan menjadi pembunuhan instan. Itu karena seorang lulusan universitas tertentu sudah mendaftarkan nama domain FB beberapa bulan yang lalu. Tidak hanya website lulusan ini yang berkembang pesat, juga telah merambah ke banyak universitas Ivy League, dan diterima dengan sangat baik oleh mahasiswa. Sakit kepala terbesar adalah bahwa perguruan tinggi itu tidak bisa dianggap enteng. Alumninya banyak yang terjun ke dunia politik. Jenny tidak ingin mendapat masalah karena nama situs web. Luke hanya bisa diam-diam mengeluh bahwa nama F2F memiliki format yang mirip dengan cara kasar seorang jagoan besar yang bermarga melakukan sesuatu. Kembali ke insiden pembelian suara, kecuali beberapa selebriti yang mendapat kecaman, ponsel titanium dan F2F benar-benar tidak terluka, dan bahkan menggunakan hype untuk menjadi lebih besar. Para selebriti tidak menderita kerugian apapun. Untuk seorang selebriti, berita terburuk adalah tidak ada berita. Kesempatan seperti ini, untuk mendapatkan nama mereka di depan seluruh negeri dan memoles popularitas mereka, tidak mudah didapat. Mereka meminta maaf dan menyumbang, di permukaan, mereka tampak tenang, tetapi sulit untuk mengatakan apakah mereka bahagia atau sedih secara pribadi. Memanfaatkan kesempatan ini, Jenny meningkatkan pasokan ponsel titanium dan berhasil menjual 50.000 lebih. Terlalu banyak orang yang ingin membeli ponsel titanium, dan stok ini habis dalam waktu kurang dari 2 hari, yang sebaliknya hanya memicu keinginan untuk membelinya. Scalper dengan hidung tajam mereka untuk peluang bisnis juga bergabung dalam perebutan telepon titanium, menciptakan permintaan yang lebih tinggi. Misalnya, di Los Angeles, model 1G standar yang semula bernilai $299 kini bernilai $500. Model 2G premium bernilai hampir $1.000. Tidak ada alasan lain. Para selebritas yang ambil bagian dalam acara amal itu semuanya menerima yang terbaik dari prototipe ponsel titanium. Mereka yang mampu membayar jumlah penuh tidak keberatan menghabiskan $500 lagi. Jenny mengalami banyak masalah saat penjualan meningkat. Banyak perusahaan bahkan ingin membeli saham, tetapi kebanyakan hanya memanfaatkan situasi dan ingin menawar harga. Ada juga beberapa orang yang kurang enak yang mampir untuk berdiskusi, dan mengancam Jenny untuk menjual sahamnya kepada mereka. Luke diam-diam mengeluarkan buku catatan hitamnya dan menuliskan semua nama orang yang telah mengancam Jenny. Orang yang menggunakan trik kotor seperti itu pasti telah melakukan banyak hal buruk. Jika dia bertemu dengan salah satu dari mereka di masa depan, dia akan merawat mereka. Tentu saja, Titanium Phone Company tidak takut dengan sampah ini, dan mitra mereka, Wayland Corporation, juga tidak sederhana. Bahkan jika Jenny ingin menjual sahamnya, pasangannya harus melepaskan haknya untuk membeli saham terlebih dahulu sesuai kontrak. Setelah penjualan telepon, nilai Titanium Phone Company saat ini meroket. Nilai sebuah perusahaan yang telah memasuki fase profit making bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sebuah perusahaan dengan ide-ide kosong. Pada awalnya, Jenny memperkirakan nilai perusahaan telepon di atas kertas adalah $2 miliar, yang sekarang bisa berubah menjadi uang nyata setiap saat. Juga, dengan penjualan telepon titanium dan popularitasnya, jumlah ini masih meningkat pesat. Selama mereka menjual 500.000 ponsel titanium tahun ini,
nilai perusahaan akan berlipat ganda. Tentu saja, Jenny yang bertanggung jawab atas semua ini. Luke tidak ingin terlibat dalam manajemen rincin perusahaan, itu menjengkelkan. Tapi dia masih memanggil Weyland untuk menyuarakan niat orang tua itu. Pada akhirnya, lelaki tua itu menyatakan kepuasannya dengan rekomendasi Luke tentang Wade. Luke tidak bertanya apa yang telah dilakukan Wade di hutan Amazon untuk Weyland. Karena dia belum mengambil misi, yang terbaik adalah tidak peduli dengan isinya. Weyland, di sisi lain, memberinya $500 juta lagi sebagai ucapan terima kasih karena telah merekomendasikan Wade. Luke berpikir sejenak, lalu menerima hadiah itu. Setelah menutup telepon, dia bergumam, Weyland mungkin mendapat banyak manfaat kali ini. Meskipun Luke telah merekomendasikan Wade ke Weyland, Luke bukanlah perusahaan perekrutan. Biaya ucapan terima kasih tambahan ini hanya bisa berarti bahwa Weyland sangat puas dengan keuntungannya dari misi kali ini. Kedua, Weyland melakukan ini untuk menjaga hubungan mereka. Setelah ekspedisi Kutub Selatan, dia mengklasifikasikan Luke sebagai spesialis profesional. Adalah satu hal bagi Luke sendiri untuk menjadi kuat, tetapi rekomendasi, santai, dari Wade, yang telah menyelesaikan misi Weyland, berarti bahwa Luke memiliki lingkaran orang-orang yang sangat cakap. Setelah membayar biaya agen ini, Weyland dapat terus meminta Luke untuk kandidat yang cocok untuk misi khusus lainnya di masa depan. Dia telah memberikan uang kepada Luke, dan Luke telah menerimanya, yang berarti bahwa kedua belah pihak secara diam-diam menyetujui modus agen ini. Setelah menghadapi hal yang begitu baik, Weyland memang dalam suasana hati yang baik. Ketika dia melihat bahwa investasi pribadinya sebesar $100 juta dalam 12% saham Titanium Phone Company telah berlipat ganda, lelaki tua itu merasa bahwa masa depan cerah. Dengan lambaian tangan, Weyland secara pribadi mendesak perusahaannya untuk mempercepat kerja sama dengan Titanium dan mendorong transformasi dan pembangunan jaringan nirkabel di kota-kota besar di seluruh negeri. Weyland Corporation bukan milik Weyland saja. Dia hanya pemegang saham utama dengan 23% saham, tetapi mengandalkan kemampuan dan prestisenya yang luar biasa untuk menjadi ketua dewan selama bertahun-tahun. Jika dia ingin menggunakan dana Weyland Corporation, dia harus menjelaskan alasannya kepada dewan direksi. Investasinya di Titanium Phone Company adalah investasi pribadi. Weyland sekarang membutuhkan banyak uang untuk diinvestasikan dalam penelitian pribadi yang sangat rahasia yang dapat memberinya manfaat yang tak tertandingi. Orang tua itu tidak ingin membaginya dengan siapapun. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan dana Weyland Corporation memasuki proyek penelitian. Dia akan mendapat untung dengan mendorong Titanium Phone Company, baik dengan menjual sahamnya di perusahaan atau menggunakan uangnya untuk pinjaman. Tidak ada kebutuhan untuk membenarkan investasi ini dalam proyek penelitiannya kepada siapapun. Weyland Corporation juga akan sangat diuntungkan dengan mempromosikan ponsel Titanium. Hanya dengan menjadi yang pertama memasuki pasar ini dan mengumpulkan sejumlah pelanggan tetap sudah akan menghasilkan keuntungan besar. Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi internasional terbesar di Amerika dan salah satu operator jaringan terbesar, upaya Weyland Corporation menyebabkan penjualan telepon Titanium semakin meledak. Pada akhir Agustus, Jenny harus menelepon Luke dan bertanya, bisakah kita menyesuaikan rencana pemasaran kelaparan kita? Luke tidak terlalu memikirkannya. Tidak bisakah kamu menyesuaikannya sendiri? Jenny berkata, berdasarkan survei kami, permintaan pasar saat ini adalah untuk setidaknya $500 juta ponsel, yang setara dengan penjualan kami sepanjang tahun ini, ketika kami hanya berencana untuk menempatkan 100.000 ponsel di pasar pada bulan September. Lukas berpikir sejenak. Kamu ingin menambah stok? Jenny berkata, itu benar. Ide Anda tentang pemasaran rasa lapar memang sangat berhasil, tetapi jika ini terus berlanjut, saya khawatir hal itu akan menimbulkan lebih banyak lagi efek samping negatif. Beberapa rekan kami sekarang mengatakan bahwa kami telah menjadi seperti calo, menjual ponsel kami dengan harga tinggi. Bab 804, mengapa tidak menjadi scalper? Luke merasa geli. Apakah mereka mulai menyebarkan desas-desus sekarang? Jenny kehilangan kata-kata. Yah, itu bukan rumor. Lukas tercengang. Apa? Jenny berkata, 2 manajer cabang di New York sudah diketahui bersekongkol dengan calo, mereka menghasilkan puluhan ribu dolar untuk diri mereka sendiri. Lukas terkejut. Berapa banyak ponsel yang mereka jual? Lebih dari 1.000. Hanya 50.000 telepon Titanium yang telah dirilis untuk bulan Agustus, dan sebagian besar cabang hanya memiliki beberapa ribu saja, lebih dari 1.000 ponsel yang dijual melalui calo adalah masalah besar. Jenny berkata,
Tidak, mereka mendongkrak harga ponsel yang mereka jual ke calo sebesar 150 hingga 300 dolar. Kedua manajer itu mengeluarkan lebih dari 200 telepon dari toko-toko di New York. Lukas menggertakkan giginya. Apakah kamu bercanda? Lalu apa yang didapat para calo? Jenny berkata, menurut penyelidikan kami, para calo telah memasang ponsel untuk dilelang. Model 1G mulai dengan harga dasar 600 dolar, dan ponsel 2G dijual dengan harga lebih dari 1.000 dolar. Astaga, mendengar harganya, Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Bukankah para manajer dan calo menghasilkan lebih dari kita? Jenny tersenyum pahit. Begitulah. Baik, saya akui saya salah. Saya terlalu konservatif dengan rencana penjualan awal. Anda memperingatkan saya. Petik 2. Luke tidak terlalu memikirkannya. Dia menghiburnya dengan senyuman. Siapa yang bisa memiliki pandangan ke depan yang luar biasa dalam berbisnis? Anda sudah menjadi pengusaha termuda dan tercantik di Amerika. Jika Anda tidak melakukan kesalahan, saya akan berada di bawah banyak tekanan. Sayang, kamu benar-benar terlalu perhatian. Jenny berkata, ini adalah hal-hal baik yang ingin saya dengar Anda katakan kepada saya. Luke berkata sambil tersenyum, jangan terlalu gugup. Lebih mudah membuat kesalahan saat Anda gugup. Perusahaan telepon akan berkembang dengan cepat untuk 1 atau 2 tahun ke depan. Semakin cepat perusahaan berkembang, semakin kokoh pijakan Anda. Perusahaan bisa mempekerjakan lebih banyak orang. Benar, saya sudah meminta Bobby untuk kembali. Setelah dia selesai dengan tambang emasnya, dia akan membantumu dengan pemeriksaan latar belakang. Jenny merasa yakin. Luke pernah berkata bahwa Bobby adalah seorang psikoanalis profesional, yang telah dia tunjukkan ketika dia berpartisipasi dalam berbagai negosiasi dengannya. Meskipun agak aneh baginya untuk memiliki keterampilan komunikasi yang buruk sebagai manajer PR, dia pandai dalam pekerjaannya karena dia bisa merasakan emosi lawannya saat bernegosiasi. Bobby memang akan sangat berguna jika perusahaan telepon itu ingin membangun fondasi yang kokoh. Setelah itu, Jenny kembali ke topik. Bagaimana dengan rencana penjualan? Luke berkata, terserah Anda. Saya tidak berpikir itu hal yang buruk untuk menjual 1 juta ponsel titanium sebelum akhir tahun, kan? Sayang, kamu benar-benar tahu bagaimana mendorong orang. Jenny merasa terhibur. Dia adalah satu-satunya orang yang akan mengecilkan membuat keuntungan ratusan juta pada usaha pertamanya. Tetapi sekarang setelah dia mendapatkan persetujuan untuk idenya, dia santai dan dengan cepat menutup telepon. Ada banyak hal di piringnya baru-baru ini dan dia terlalu sibuk untuk berbicara dengan Luke. Selama periode waktu ini, transformasinya juga mencengangkan. Sebelum investasi Wayland, Jenny juga telah menarik asetnya sendiri dari proyek keuangan, dan mengubahnya menjadi 20 juta yang dia investasikan di perusahaan telepon. Dia menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan posisi keuangannya melawan Wayland. Setelah investasi Wayland, dia memegang 5% lebih banyak saham daripada Wayland. Sekarang perusahaan telepon itu bernilai 3 hingga 5 miliar, akan langsung ada orang yang tertarik. Secara keseluruhan, Jenny telah menginvestasikan 25 juta, yang meningkat 5 hingga 10 kali lipat. Dahulu kala, seseorang mengatakan kepadanya bahwa mereka berdua akan mendirikan perusahaan untuknya agar menghasilkan lebih banyak uang daripada ayahnya. Dia mengira dia bercanda saat itu dan tidak menganggapnya serius. Dia telah menerima posisi sebagai sekretaris Luke. Dia berpikir bahwa paling banyak, dia akan menjalankan banyak hal selama lebih dari 10 tahun dan membangun perusahaan senilai lebih dari 100 juta. Itu sudah cukup baginya untuk melarikan diri dari posisinya yang lemah di depan ayahnya. Namun berdasarkan perkembangan perusahaan telepon, saham yang dimilikinya mungkin akan bernilai sama dengan seluruh kekayaan ayahnya pada akhir tahun ini. Dan sudah kurang dari setahun sejak Luke membuat lelucon itu. Jadi, meskipun semakin banyak orang mulai menunjukkan rasa hormatnya, yang paling dia inginkan adalah persetujuan Luke. Setiap kali dia berbicara dengan Luke, dia akan segera tenang. Luke 3 tahun lebih muda darinya dan memegang hampir 80% saham Titanium Phone Company. Asetnya bernilai lebih dari 1 miliar, tetapi dia bertindak sama seperti biasanya dan tidak sombong. Jenny hanya memiliki beberapa ratus juta, dia tidak bisa sombong. Luke juga telah memberinya gambaran kasar tentang perkembangan masa depan perusahaan. Dalam 10 tahun, Titanium Phone Company dan perusahaan perangkat lunak yang sudah bekerja akan menjadi perusahaan besar yang mencakup hiburan, media sosial, dan aplikasi sehari-hari. Dan dia akan menjadi pendiri perusahaan ini. Ketika Jenny berpikir tentang bagaimana Luke hanya ingin menjual aplikasi navigasi pada awalnya,
Tetapi dia tidak bisa menjual perangkat lunaknya, dan memutuskan untuk membuat ponselnya sendiri untuk menggunakannya. Dia ingin tertawa. Sama seperti orang yang ingin membuka restoran tidak bisa memesan telur, jadi mereka memutuskan untuk membuka peternakan ayam sendiri. Sebelum restoran bisa menghasilkan uang, peternakan ayam sudah menghasilkan banyak uang. Untungnya, ini adalah hasil yang baik. Menjual ponsel dan OS lebih menarik daripada menjual software navigasi. Tentu saja, Jenny tidak akan pernah melupakan betapa acuhnya Luke saat pertama kali mengeluarkan ponselnya dan berbagai aplikasi perangkat lunak. Dia tahu bahwa Luke memiliki lebih banyak ide dan keterampilan, tetapi dia belum berencana menghasilkan uang dengan mereka. Dia sangat tertarik dengan ide dan keterampilan ini. Jika dia mengikuti Luke, dia bisa melakukan banyak hal menarik. Karena itu, dia sangat menyadari posisinya. Dia hanya manajer perusahaan, sedangkan Luke adalah dasar dari keberadaan perusahaan. Luke masih bisa berhasil tanpa dia. Tanpa Luke, dia tidak akan bisa mencapai kesuksesan besar seperti itu dengan mudah. Dia mampu, tetapi dia tidak secara membabi buta berpura-pura tahu segalanya. Tidak ada pasangan yang lebih baik darinya. Dia akan mengikutinya sepanjang jalan untuk melihat lebih banyak lagi pemandangan dunia yang indah. Waktu terpanas tahun ini bergulir pada bulan September, dan Luke serta Selina melambat dengan kasus mereka. Setelah gempa bumi dan insiden Ellsworth, penjara La sudah penuh dengan ledakan. Itu cerah di Los Angeles setiap hari. Mereka akan pulang pada pukul 4 sore, dan pecinta berjemur tertentu bisa berjemur selama 1 jam di halaman belakang. Luke, di sisi lain, bersembunyi di bengkelnya seperti biasa, dan sangat sibuk sehingga dia hampir tidak melihat hari yang cerah. Terkadang, dia akan menghela nafas pada hidupnya yang melelahkan. Pada saat itu, Luke akhirnya mendapatkan sertifikat kelulusan Akademi Polisi Mistik, dan secara resmi menjadi perwira polisi yang memenuhi syarat. Dustin segera mengatur agar Luke dan Selina mengikuti tes detektif. Tapi nugget emas nomor 2 sedang tur nasional bersama Claire, dan Selina tidak percaya diri dalam mengikuti ujian. Luke hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan memberinya kacamata. Setelah Luke menunjukkan padanya cara menggunakannya, gadis itu langsung diyakinkan. Mengangkat kepalanya dan menjulurkan dadanya, dia menyeret Luke ke ujian. Bab 805, ujian akhir, dan meninggalkan. Ketika Luke dan Selina tiba di tempat ujian, hanya mereka yang ada di ruangan itu. Ketika Luke dan Selina masuk, supervisor segera memberi mereka kertas dan menguap. Aku tidak tidur nyenyak tadi malam. Aku akan mendapatkan kopi. Aku akan kembali 1 jam lagi untuk mengambil kertasnya. Dengan itu, dia meletakkan sebuah buku di atas meja tidak jauh dari mereka dan berjalan keluar. Luke dengan cepat berkata, "Tuan, beri kami waktu setengah jam." Petugas itu berhenti dan menatap Luke sejenak, sebelum dia tiba-tiba tersenyum. Tidak buruk, Detektif Luke Coulson. Kamu benar-benar murid yang baik. Aku akan kembali setengah jam lagi. Setelah supervisor pergi, Selina menatap Luke. Lukas mengangkat bahu. Baik, saya meremehkan pengaruh Direktur Brett, tapi saya rasa kita tidak membutuhkan itu. Dia menjulurkan bibirnya ke buku itu, menganggapnya agak lucu. Dia cukup yakin bahwa itu berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. 1 jam yang disebutkan pengawas itu jelas bagi mereka untuk melewatinya. Ujian buku terbuka tentu saja tidak bisa disebut menyontek. Jika detektif LAPD ingin melakukan ujian buku terbuka, departemen kepolisian lainnya tidak akan peduli. Sayangnya, Luke terlalu siap. Mereka terlalu malas untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di buku. Mereka langsung memindai kertas ujian dengan kacamata mereka, dan database mencantumkan jawaban untuk setiap pertanyaan. Yang perlu mereka lakukan adalah menyalin jawaban yang diproyeksikan pada kacamata mereka. Luke tak lupa mengingatkan Selina, jangan meniru kata demi kata. Dapatkan 20% dari pertanyaan yang salah, hasil yang baik, sudah cukup baik. Selina berhenti dan berkeringat. Aku akan lupa jika kamu tidak memberitahuku. Lukas tertawa. Ini bukan ujian masuk perguruan tinggi. Jika bukan karena fakta bahwa hanya operan akan membuatnya tampak seperti kita tidak tahu aturannya, tidak apa-apa untuk membuat lebih banyak kesalahan. Mereka menghabiskan lebih dari 10 menit untuk menyalin jawaban. Luke sangat akrab dengan rutinitas ini, dan melakukannya dengan sempurna. Kertasnya tampak seperti ujian biasa. Pertanyaan sederhana semuanya benar, dan pertanyaan paling rumit sengaja salah. Dia menyelesaikan tugas ini dalam 5 menit. Dia menghabiskan sisa waktu meminta perhatian Selina untuk apa yang seharusnya dia lakukan salah. Akan canggung jika keduanya melakukan kesalahan yang sama.
Setelah mengobrol selama beberapa menit lagi, pengawas kembali dan membaca kertas ujian. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, kamu bisa pergi sekarang. Hasil tes akan keluar dalam seminggu." Dia memastikan bahwa mereka tidak gagal menyalin, atau mereka harus mengikuti ujian lagi. Terlalu membosankan untuk mengawasi ujian. Dia tidak ingin melakukannya 2 kali. Setelah mereka keluar, mereka pergi ke Dustin dan memberitahunya bahwa ujian detektif telah selesai. Dustin memberi isyarat kepada mereka untuk menutup pintu sebelum dia bertanya, "Sudahkah kamu memikirkannya?" Tentu saja, dia berbicara tentang mereka berdua pergi ke New York bersamanya. Saat itu awal September, dan tenggat waktu untuk Oktober tidak lama lagi. Lukas mengangkat bahu. "Tentu saja, tapi kita tidak akan menjadi petugas patroli, kan?" Dia tidak peduli dengan gaji atau posisinya. Jika posisinya rendah, dia tidak perlu repot dengan urusan orang lain. Tetapi petugas patroli harus berpatroli di daerah itu setiap hari dan tidak bebas melakukan pekerjaan mereka sendiri, sesuatu yang tidak bisa diterima Luke. Dustin menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tentu saja tidak. Sia-sia bagimu untuk menjadi petugas patroli." Petik 2. Tidak hanya menyia-nyiakan kemampuanmu, itu juga membuang-buang perasaanku. Dia bergumam dalam hati. Untuk menyeret Luke dan Selina, dia telah melakukan banyak upaya dan telah berbicara secara pribadi dengan Direktur Brett 2 kali sebelum memutuskan bagaimana memberi kompensasi kepada Luke dan Selina karena pergi. Namun, dia tidak yakin apa yang Luke pikirkan, jadi dia bertanya dengan ragu, "Apakah kamu masih ingin menjadi detektif?" Lukas tersenyum. "Tentu saja, saya hanya pandai dalam pekerjaan fisik, bukan menjadi seorang sersan." Setelah ragu-ragu sebentar, Dustin menjelaskan dengan lugas, "Karena Elsa juga ikut, dan aku hanya punya satu posisi untuk kepala polisi." Luke tidak mengatakan apa-apa dan hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Dustin berkata, "Saya hanya punya 4 tempat untuk perjalanan ke New York ini. Direktur tidak berencana mengambil personel tingkat rendah, tapi aku membutuhkan kalian berdua." Luke berkeringat dan mengangkat tangannya. "Bos, tidak perlu melebih-lebihkan. Seorang detektif cukup baik. Saya tidak pernah berpikir untuk melawan Elsa untuk posisi itu." Dia benar-benar tidak tahan dengan ekspresi sembelit Dustin saat dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan mereka. Dustin memperhatikan ekspresi Luke dengan cermat dan melihat bahwa dia benar-benar tidak hanya bersikap sopan. Baru kemudian dia mengangguk dan berkata, "Itu bagus. Anda mungkin langsung ditugaskan ke Haki, dan Elsa akan ada di sana, tetapi Anda mungkin tidak harus bekerja di bawahnya." Lukas tertawa. "Apakah Elsa bersedia?" Dustin menghela nafas. "Aku tahu kau dan Elsa memiliki hubungan yang baik, dan akan lebih mudah bagi kalian berdua untuk bekerja sama. Namun, Direktur Brett tidak bertanggung jawab atas Departemen Kepolisian di sana. Tidak mungkin baginya untuk mengatur semua pos terlebih dahulu." Petik 2. Dia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Tapi saya jamin Anda bisa pergi ke departemen manapun yang Anda inginkan paling lama dalam setengah tahun." Lukas mengangguk. "Bagus. Aku akan menyerahkannya padamu." "Benar, bos, bisakah saya membawa mobil?" Petik 2. Dustin menganggap itu aneh. Mengapa? Dia tahu bahwa Luke sangat kaya, tidak perlu baginya untuk menyimpan mobil polisi biasa. Lukas tertawa. "Saya sudah memodifikasinya. Itu membuat saya jauh lebih mahal daripada mobil itu sendiri." Petik 2. Tak bisa berkata-kata untuk sesaat, Dustin mengangguk. "Baik, saya akan meminta Departemen Logistik memasukkan mobil itu ke daftar lelang bulan ini. Anda bisa membelinya sendiri. Jangan pelit." Luke tidak terlalu memikirkannya. "Saya akan memperlakukannya seperti saya menawar mobil baru yang baru saja dimodifikasi." Dustin mengangguk puas. Itu akan menjadi yang terbaik, tidak ada yang akan menuduhnya menjual kembali aset polisi. Akhirnya, dia berkata, "Itu dia. NYPD akan mengirimkan penawaran pada akhir September. Apa kamu butuh waktu istirahat?" Dia hanya meminta untuk memberi mereka waktu untuk menyelesaikan urusan pribadi mereka. Luke berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, kami akan melalui prosedur serah terima dalam beberapa hari ke depan dan kemudian mengundurkan diri secara resmi." Dia bisa mendapatkan banyak poin kredit ketika dia sedang bekerja, tetapi ada banyak hal yang harus dia urus sebelum dia pergi, jadi mengambil cuti lebih nyaman. Setelah itu, mereka berdua pergi. Di dalam mobil, Selina mendecakkan lidahnya. "Sutradara Brett benar-benar sesuatu. Kami bahkan belum pergi, tetapi posnya sudah siap." Petik 2. Fakta bahwa Direktur Brett dapat menetapkan tenaga kerja terlebih dahulu sebelum dia dipromosikan membuktikan bahwa dia memiliki banyak pengaruh di NYPD.
Tentu saja, ini karena Dustin dan Luke sangat dekat, dan sutradara Brett tidak ingin mereka tidak senang dengan perlakuan mereka dalam peran baru mereka dan dengan cepat menarik diri darinya. Dalam beberapa hari berikutnya, Luke dan Selina berhenti mengambil kasus baru dan mengalihkan kasus mereka saat ini ke rekan mereka. Mereka kemudian memulai istirahat paling santai mereka untuk tahun ini.